Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan belajar lagi firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Saat ini Engkau izinkan kami belajar firman-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa dipenuhi oleh kebenaran-Mu Tuhan, yang menuntun kehidupan kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini bacaan kita terambil di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Mazmur 54 ayat yang ke-6 bunyinya demikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Raja Daud mengungkapkan ini karena dia dalam menghadapi musuh. Maka dia berdoa kepada Tuhan dan dia mengatakan, Tuhanlah penolongku. Amin, haleluya. Tuhanlah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saya masih ingat waktu saya masih kecil di kampung itu, pada waktu itu ya, saya pernah kalau ketemu seseorang itu, saya selalu dijitak kepala saya dengan kakak yang lebih besar lagi, bukan saudara kandung saya, teman yang lebih besar. Setiap ketemu kepala saya selalu dijitak begini. Saya tidak bisa melawan karena saya lebih kecil daripada dia, ya. Akhirnya saya bilang ke bapak saya, Pak, aku dipukul itu loh Pak, si Budi. Kamu yang salah, kata bapak saya. Enggak, aku diam saja. Pokok setiap ketemu pasti aku dipukul. Saya mengadu ke bapak saya karena saya tidak berani melawan, dan memang saya tidak bisa melawan teman saya yang jauh lebih besar dari saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita harus punya tempat untuk mengadu, tempat untuk curhat, tempat untuk berbagi, supaya kita bisa mengungkapkan apa yang sedang kita alami, hal-hal kita yang tidak bisa lakukan. Kemungkinan orang itu akan memberikan solusi setidak-tidaknya, ya. Puji Tuhan kalau dia bisa menolong. Di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6 dikatakan tadi bahwa sesungguhnya Allah adalah penolongku, dialah yang menopang aku. Begitu yakinnya Raja Daud terhadap Allah, sehingga mengungkapkan, menyatakan bahwa Tuhan adalah penolongku. Mengapa Daud berani mengatakan begitu? Karena Daud sudah pernah mengalami sendiri bagaimana pertolongan Tuhan itu yang terus-menerus terjadi dalam kehidupannya, sehingga dia mempunyai komit untuk mengatakan Tuhan itu penolongku. Amin, haleluya. Saya rasa dalam kehidupan kita juga kita punya seorang penolong. Bukan cuma Daud saja. Penolong kita seperti tadi Bapa kita. Penolong kita sahabat kita mungkin, dan penolong kita adalah Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, Tuhanlah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, pasal 15 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Kalau kita punya Bapa, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya putra-putri, ya, waktu putra-putrinya mungkin di sekolah, mungkin di tempat dia bermain,
Mungkin waktu belajar dia mengalami kesulitan dan dia percaya bapaknya itu akan bisa menolong, dia akan teriak, "Pa, ini loh aku nggak bisa." Pasti dia panggil bapaknya karena dia yakin bapaknya itu akan bisa menyelesaikan yang dia tidak bisa selesaikan. Ya. Kita juga bisa mengungkapkan itu, menyatakan itu dalam kehidupan kita kepada Bapa kita di surga. Segala keluh kesah kita. Dan kita juga punya sahabat yang baik. Sebagai Bapa yang baik, di dalam Yohanes 16. Karena aku pergi kepada Bapa. Ya, saya potong di situ saja. Apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Peran Bapa dalam kehidupan kita, dia tempat kita mengadu. Dia tempat kita untuk kita tidak bisa menyelesaikan masalah, untuk kita merasa takut, merasa gentar, kita pasti panggil, "Pa, tolong aku nggak bisa nih, nggak bisa ngerjakan, aku nggak bisa menyelesaikan, aku lagi dikejar teman aku." Kita akan mengadu kepada Bapa kita. Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai ke-7 demikian bunyinya. Yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin kita juga punya sahabat. Ya. Sahabat kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Dia selalu menopangku. Setiap tetesan air mata, Dia tampung. Ya. Kita mengadu kepada sahabat. Kenapa kita mengadu kepada sahabat kita? Karena dia adalah orang yang kita percayai. Dan dia akan membantu memberikan solusi. Di dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Di mana kita hidup, kita perlu dibimbing, kita perlu diarahkan oleh gembala kita. Agar kita tidak miring ke kiri, ke kanan. Dibimbing untuk memahami, untuk mengerti, untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Mazmur tadi dikatakan, Tuhanlah penolongku. Ya. Dikatakan pembela, dikatakan penolong, dikatakan penopang karena Tuhan yang senantiasa menopang, menolong, menuntun kita. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai Bapa yang baik, sebagai sahabat yang setia, sebagai gembala dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Mazmur tadi mengatakan, Mazmur 54 tadi mengatakan, haleluya, terima kasih Tuhan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Begitu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap Daud, Tuhan juga akan lakukan terhadap kita. Kalau kita memang benar menganggap Tuhan itu adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai Bapa, sebagai sahabat, dan sebagai gembala. Lengkap. Kita mau bagaimana untuk mengatakan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau saya katakan Tuhan adalah sebagai Bapakku. Karena saya akan mengadu setiap apapun. Kadang saya juga merengek. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun sebutan Tuhan dalam kehidupan kita,
yang kita merasa pas, yang kita merasa klop. Tetap peran Tuhan adalah penolong dan penopang dalam kehidupan kita. Dia selalu ada, siap 24 jam untuk mendengarkan segala keluh kesah kita. Dan dia sahabat yang setia. Setiap tetesan air mata, pemazmur mengatakan, dia akan tampung di dalam kirbatnya. Biarlah pada saat ini kita semakin menyadari betapa Tuhan adalah pribadi yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Yang siap kita panggil sahabat, yang siap kita panggil Bapa, yang siap kita panggil Dia Gembalaku. Dan kita tahu Dia adalah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita, yang terus menopang, merangkul, memeluk kita pada saat kita mulai lemah. Biarlah kita pada pagi hari ini menaruh harapan kita, menaruh iman kita hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Aku panggil Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Aku panggil Engkau sahabat dalam kehidupan kami. Aku panggil Engkau gembala dalam kehidupan kami. Itulah Engkau Tuhan. Kami mau terus menyatakan hal-hal yang kami tidak bisa lakukan, hal-hal yang tidak bisa kami kerjakan, hal-hal yang tidak bisa kami selesaikan. Kami akan mengaduh kepadamu, dan kami percaya di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada topangan tangan yang begitu kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, amin.